Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Azhara Safira dari Prodi Sarjana Terapan Gizi, reguler A semester 3, Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penyuluhan gizi mengenai isi piringku untuk anak usia sekolah, terutama anak SD. Di sini saya mempunyai slogan yaitu makan sehat anak hebat. Tapi sebelum mulai ke pembahasannya, kita akan membahas dulu apa itu anak sekolah. Jadi, anak sekolah merupakan masa-masa pertumbuhan paling pesat setelah masa balita. Dikategorikan dari umur 6 sampai 12 tahun. Jadi, pengkategorian ini sesuai yang akan kita bahas, yaitu isi piringku untuk anak SD. Nah, di sini kita ada mengenal yang namanya triguna makanan. Triguna makanan sesuai namanya, tri berarti ada 3 zat yang berfungsi dalam tubuh kita, yaitu ada zat tenaga. Zat tenaga di sini yang berperan adalah karbohidrat. Contoh-contoh karbohidrat yaitu ada nasi, ada jagung, kentang, roti, ada mie, dan ada tepung-tepungan. Kemudian yang kedua ada zat pembangun. Zat pembangun yang berperan di sini yaitu ada protein. Protein sendiri dibagi menjadi 2, yaitu protein hewani yang terdiri dari ikan, ayam, daging, telur, dan protein nabati yaitu tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Yang ketiga ada zat pengatur. Zat pengatur di sini yang berperan adalah vitamin dan mineral yang bisa kita dapatkan dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur-sayuran di Indonesia sendiri yaitu contohnya ada bayam, wortel, kol, kangkung, dan lain sebagainya. Kemudian ada buah-buahan, yaitu ada pisang, apel, pepaya, dan lain-lain. Nah, sebagai anak sekolah nih, kita sangat penting sekali untuk sarapan. Kenapa sih sarapan itu penting untuk anak sekolah? Jadi sarapan ini memiliki peran penting untuk memulai hari dan segala aktivitas karena lambung telah kosong saat kita mulai tidur malam hari. Dengan sarapan pagi, kita itu akan menjadi lebih konsentrasi dan dapat menerima pelajaran dengan baik. Sehingga apabila kita dapat menerima pelajaran dengan baik, kita akan lebih mampu dalam memahami pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, sehingga kita pun dapat berprestasi di dalam sekolah. Nah, bagaimana jadinya jika kita itu tidak sarapan sebelum memulai aktivitas di pagi hari? Badan kita akan menjadi lemas, kita mudah mengantuk, dan juga pusing. Apabila hal tersebut terjadi, maka kita tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik yang akan berakibat pada prestasi kita yang menurun. Tentu kita tidak inginkan jika prestasi menurun. Namun jika kita terus-terusan tidak sarapan di pagi hari, maka akan timbul masalah-masalah gizi lain seperti gizi kurang dan anemia. Nah, ini ada beberapa masalah gizi yang sering terjadi pada anak-anak, yaitu ada gizi kurang dan juga obesitas. Nah, ada beberapa penyebab masalah gizi pada anak, yaitu karena tidak sarapan, jajan sembarangan, dan tidak nafsu makan. Nah, di sini saya akan memberikan tips jajan sehat anak sekolah, yaitu yang pertama, biasakan anak membawa bekal sendiri di rumah. Nah, biasanya bekal ini kan disiapkan oleh ibu kita atau mama kita, sehingga diharapkan nanti ketika kita ada di sekolah, kita memakan makanan dari mama kita yang sudah jelas itu merupakan makanan yang sehat dan terjamin akan kebersihannya, sehingga nanti kita tidak membeli jajan-jajan lagi di luar sekolah yang kita belum tahu itu bersih atau tidak mengandung zat gizi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu, jika membeli makanan kemasan, pastikan membaca label informasi gizi. Ini sangat penting ya. Jadi, selain kita mengecek apakah makanan itu sudah kadaluarsa atau belum, kita juga membaca label informasi gizinya. Jangan sampai misal di sini terdapat kalori yang berlebih ataupun lemaknya tinggi. Jadi kita tidak akan membeli jajanan itu, karena apabila kita membeli, apabila terus lama-lama mengonsumsi itu akan terjadi obesitas.
Kemudian ada jika jajan di kantin, pastikan sehat dan bersih dalam penyajiannya. Nah, ada beberapa kantin di sekolah yang sudah menerapkan kantin yang sehat dan bersih ya. Seperti ini, kita bisa dilihat di gambar. Ini jika dilihat ini kantinnya bersih, lantainya bersih, kemudian ada tempat sampah, kemudian tertib ya, ini bisa dilihat. Namun ada beberapa sekolahan yang justru di kantinnya itu malah menyajikan makanan-makanan yang tidak sehat. Nah, kita harus bisa memilah-milih mana makanan yang sehat dan mana makanan yang tidak sehat. Nah, langsung saja kita memulai pembahasan mengenai isi piringku. Jadi, isi piringku ini digunakan sebagai acuan sajian sekali makan yang seimbang dan lengkap. Seimbang berarti jumlah zat gizi yang dikonsumsi cukup dalam sekali makan, tidak kurang dan tidak lebih. Sedangkan lengkap berarti makanan mengandung zat gizi makro, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak, dan zat gizi mikro, yaitu vitamin dan mineral. Nah, dalam isi piringku yang pertama yaitu terdiri dari makanan pokok. Makanan pokok di sini yaitu sepertiga dari piring, dari satu piring, segini kira-kira. Makanan pokok ini sebagai sumber karbohidrat, sumber energi untuk aktivitas. Contohnya di sini ada nasi, ada ubi, ada jagung, ada mie, dan juga kentang. Kemudian ada lauk pauk, itu 1/6 dari satu piring, yaitu segini. Merupakan sumber protein hewani dan nabati sebagai pemeliharaan jaringan zat tubuh. Contoh protein hewani di sini ada ikan, ada daging, ada ayam, ada telur. Kemudian protein nabati ada tempe, tahu, dan juga kacang-kacangan. Kemudian sayuran yaitu sepertiga dari piring. Ini segini porsinya yaitu sama seperti makanan pokok tadi di sini. Sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral, sebagai antioksidan terhadap radikal bebas. Contohnya ada bayam, buncis, wortel, tauge, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada buah-buahan, yaitu 1/6 dari piring, sebagai vitamin dan mineral, dan sebagai antioksidan. Contohnya ada pisang, pepaya, jeruk, apel, nanas, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan contoh menu makan dalam satu hari untuk anak sekolah, anak SD. Makan pagi jam 6:30, itu ada nasi goreng dengan telur, nugget, dan sayur-sayuran. Kemudian ada 1 buah pisang sebagai buahnya, dan juga 1 gelas susu sapi. Ini 1 gelas susu sapi ini sekitar 200 ml ya. Kemudian untuk snack paginya, ini bisa alternatifnya kita untuk bawa bekal sekolah. Itu di sini ada potato cheese stick. Jadi ini terdiri ada kentang, ada keju. Kemudian ini kita bisa bawa untuk sebagai bekal untuk di sekolah. Kemudian ada makan siang, ini jam 12 siang, ada nasi putih, ayam goreng, ada tahu, ada sayur bayam bening yang isinya ada bayam, wortel, dan jagung, dan buahnya ada buah jeruk, dan jangan lupa ada segelas air putih. Kemudian untuk snack sorenya, di sini saya mencontohkan yaitu puding coklat. Kemudian untuk makan malamnya jam 7 malam, yaitu ada nasi putih, ada ikan goreng, tahu goreng, ada cah kangkung, dan juga buah pepaya. Nah, selain menjaga pola makan yang sesuai dengan isi piringku tadi, kita juga tidak lupa untuk melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini jenis-jenisnya ada yang ringan, ini ada berjalan santai, membaca, menulis, kemudian mencuci piring, menyetrika, memasak. Kemudian ada aktivitas fisik sedang, yaitu berjalan cepat pada permukaan rata, dan mengepel lantai, membersihkan rumah, berkebun, menanam pohon, dan lain-lainnya. Nah, lakukan aktivitas fisik ini minimal 30 menit dalam sehari. Kemudian jangan lupa untuk minum 8 gelas sehari untuk menjaga tubuh dari dehidrasi. Nah, di sini juga saya akan menyampaikan tentang 10 pesan umum gizi seimbang. Yang pertama ada syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Kedua, biasakan konsumsi sayur dan cukup buah-buahan. Ketiga, ada biasakan konsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang keempat, ada biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kelima, batasi konsumsi pangan asin, manis, dan berlemak. Yang keenam, biasakan sarapan. Yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman.
Yang ke-8, biasakan membaca label kemasan pangan. Yang ke-9, cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir. Yang ke-10, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Nah, eat well, be active, and have fun. Terima kasih. Sekian penyuluhan gizi yang bisa saya berikan. Apabila ada kekurangan, mohon bisa dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.